Oke, selamat datang semuanya. Pernah lihat pilar beton kayak gini di perbatasan negara? Kelihatannya sepele banget kan? Cuma tumpukan semen. Tapi, gimana kalau saya bilang, benda ini sebenarnya adalah salah satu objek paling kuat dan paling penting di seluruh dunia. Nggak percaya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi coba deh pikirin sebentar. Waktu Anda ngelihat tugu kayak gini, apa sih yang kebayang? Cuma penanda biasa, pagar, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Jawabannya, saya jamin bakal bikin Anda kaget. Nah, secara resmi ya ini definisinya. Namanya patok batas negara. Ini tuh tanda fisik yang permanen. Bisa bentuknya tugu, pilar, monumen, atau bahkan cuma titik koordinat geodetik di GPS. Tapi fungsinya cuma satu, dan ini krusial banget. Nunjukin di mana persisnya kedaulatan sebuah negara itu dimulai dan di mana berhentinya. Dan ini nih, bagian paling pentingnya. Gini deh, perbatasan itu kan aslinya cuma konsep hukum ya kan? Cuma garis imajiner di atas kertas perjanjian. Nggak kelihatan. Nah, patok inilah yang bikin garis goib itu jadi nyata. Jadi sesuatu yang bisa kita pegang, kita lihat, ada fisiknya di dunia nyata. Oke, sekarang kita masuk ke peran pertamanya yang jujur luar biasa. Gimana ceritanya sih sebuah patok beton bisa jadi penjaga perdamaian global? Kedengerannya aneh ya, tapi beneran loh. Cara kerjanya gini. Patok itu jadi penanda fisik di mana hukum suatu negara mulai berlaku dan di mana hukum itu berhenti. Bayangin ya, di sisi sini hukum Indonesia yang berlaku. Tapi, coba deh Anda langkahkan kaki 1 meter aja ngelewatin patok itu, tiba-tiba hukum negara lain yang berlaku. Simpel kan? Tapi kejelasan inilah yang mencegah kekacauan hukum dan tumpang tindih kekuasaan. Dan sebaliknya, waktu batas ini jadi abu-abu, nggak jelas, akibatnya bisa fatal banget. Lihat aja konflik-konflik paling berdarah di zaman modern. Kashmir antara India, Pakistan, Israel, Palestina, Ukraina, Rusia, bahkan Laut Cina Selatan. Semua itu akarnya sama, perbatasan yang nggak jelas yang diperebutkan. Jadi kesimpulan pentingnya apa? Patok batas yang jelas dan disepakati kedua belah pihak itu bukan cuma tugu semen. Sama sekali bukan. Itu adalah alat fundamental buat mencegah perang. Anggap aja kayak rem darurat untuk potensi konflik senjata. Oke, tadi kita udah ngomongin soal perdamaian global ya, keren banget. Sekarang, yuk kita tarik ke level yang lebih dekat lagi sama kita. Gimana sebuah patok batas bisa secara harfiah mengunci kekayaan dan kemakmuran sebuah bangsa? Gini, bayangin aja, sebuah patok itu secara definitif nentuin siapa pemilik tambang emas, siapa yang punya kontrol atas hutan tropis yang luas, siapa yang berhak atas ladang minyak dan gas bumi, bahkan siapa yang boleh nangkap ikan di perairan tertentu. Semua jawaban dari pertanyaan triliunan dolar itu ada di posisi patok-patok sederhana ini. Dan bedanya itu benar-benar kayak bumi dan langit. Coba lihat, di daerah yang batasnya jelas, pemerintah berani bangun jalan, investor pede bangun pabrik. Tapi, di daerah yang batasnya abu-abu, siapa yang mau investasi di sana? Risikonya ketinggian. Akhirnya, ya daerah itu bakal tertinggal, nggak berkembang, dan sumber dayanya jadi sasaran empuk penjarahan ilegal. Nggak cuma soal ekonomi, tapi juga keamanan. Garis perbatasan yang jelas dan terjaga itu ibaratnya garda terdepan pertahanan negara kita. Fungsinya buat nyegat penyelundup, barang-barang ilegal, dan ancaman-ancaman lain buat keamanan nasional. Oke, kita udah bahas skala global, skala nasional. Sekarang kita turun lagi ke skala yang paling personal, paling menyentuh. Bagaimana sebuah garis di peta bisa secara fundamental mengubah hidup dan bahkan identitas seseorang. Ini ada contoh yang luar biasa banget. Di perbatasan Indonesia sama Malaysia, itu kan ada masyarakat suku Dayak. Budaya mereka sama, bahasanya mirip, leluhurnya sama. Tapi cuma gara-gara ada garis batas buatan manusia, nasib mereka jadi terbelah. Yang di sisi sini jadi warga negara Indonesia, punya hak dan kewajiban di sini. Yang di seberang sana jadi warga negara Malaysia. Beda total. Jadi, ngerti kan? Garis itu bukan cuma misahin tanah. Garis itu menciptakan dua dunia yang berbeda. Bayangin, mungkin mereka masih saudara sepupu, tapi anak-anaknya sekolah di kurikulum yang beda, belanja pakai mata uang yang beda, bahkan presiden atau perdana menteri yang mereka pilih pun beda. Realitasnya benar-benar beda. Dan akhirnya, ada dampak psikologisnya. Patok itu jadi penegasan, simbol fisik yang seolah-olah teriak, ini negaraku. Dari sinilah rasa memiliki, rasa nasionalisme, dan identitas kebangsaan itu tumbuh.
Oke, sampai sini kita udah lihat betapa pentingnya patok batas. Sekarang coba kita mainkan skenario terburuk, eksperimen pikiran deh. Gimana kalau kita cuek aja? Gimana kalau patok-patok itu kita biarin rusak, hilang, atau geser? Apa yang bakal terjadi kalau batas negara kita perlahan-lahan lenyap? Wah, akibatnya itu kayak efek domino yang mengerikan. Pertama, pasti muncul sengketa internasional. Terus, pintu buat penjarahan sumber daya alam kita kebuka lebar. Setelah itu, keamanan nasional kita terancam, infiltrasi gampang terjadi. Warga di perbatasan jadi bingung, statusnya nggak jelas. Dan puncaknya, kita bisa kehilangan kedaulatan kita, kehilangan kehormatan sebagai bangsa. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Sekarang udah jelas banget kan? Patok batas negara itu jauh lebih dari sekedar tiang beton. Dia itu fondasi dari banyak hal yang mungkin selama ini kita anggap biasa aja. Kalau mau kita ringkas, patung yang kelihatannya sederhana itu ternyata punya 4 peran sekaligus. Dia adalah simbol kedaulatan hukum kita. Dia adalah brankas yang ngunci kekayaan ekonomi kita. Dia adalah cermin identitas nasional kita. Dan dia adalah benteng pertahanan geopolitik kita. 4 fungsi vital dalam satu benda. Sebagai penutup, ada sebuah kalimat yang menurut saya ngena banget. Sebuah negara yang tidak serius menjaga patok batasnya, pada dasarnya sedang membuka pintu untuk kehilangan wilayah, sumber daya, dan kehormatan kedaulatannya sendiri. Jadi, menjaga setiap jengkal perbatasan, merawat setiap patok yang ada di sana, itu bukan tugas sepele. Ini adalah soal menjaga inti dari keberadaan kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat.